Bismillahirrahmanirrahim. Ananda kelas 11. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas dan menyelesaikan catatan ya. Tetap semangat. Baik, kita masuk bab hari ini ya, bab kedua di semester 2, semester genap ya, tentang prinsip ekonomi Islam ya. Baik, kita masuk pada pengertian dulu ya. Jadi kalau untuk pengertian ini banyak sekali ya, saya mengambil dari Muhammad Abdul Manan ya. Jadi ekonomi Islam ini tentang cabang ilmu pengetahuan sosial ya, ekonomi ya, sosial, yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat ya, yang diangkat dari nilai-nilai Islam ya. Jadi berdasarkan aturan dari agama Islam ya. Jadi sistem ekonomi yang ada itu secara umum ada kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, ini dia ya, mungkin sering dengar juga ya di pelajaran lain. Baik, prinsip ekonomi Islam itu ada 6 ya. Ini yang pertama, kejujuran ya. Jadi yang sangat diutamakan dari kita melakukan muamalah ya, hubungan sesama tentang ekonomi ini ya, adalah kejujuran ya. Dalilnya surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin ya. Celakalah orang yang mengurangi ya timbangan. Nah, ini dia ya. Jadi di sini kalau orang yang tidak jujur, salah satu contohnya mengurangi timbangan ya, itu berarti tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Yang kedua adalah amanah ya, dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah keikhlasan ya, artinya karena Allah ya. Yang keempat asas persaudaraan ya. Jadi jual beli tidak hanya karena uang ya, tapi juga karena persaudaraan. Yang kelima karena ilmu pengetahuan ya, artinya dalam jual beli itu harus ada ilmu, apa yang kita jual, informasinya ya, informasi dari yang kita jual ya. Dan yang terakhir adalah keadilan ya. Boleh ada harga kawan tapi jangan ada harga musuh ya, seperti itu. Baik, muamalah ya, ini hablum minanas, hubungan sama manusia ya, dalam surat ayat ke-7 ini ya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ya. Jadi disuruh untuk mencari. Baik, kita masuk untuk yang pertama, jual beli ya. Ini adalah salah satu ekonomi dalam Islam tentang ajaran jual beli. Yang pertama, pengertian al-ba'ash syira'ah, artinya menukar ya. Jadi jual beli itu dalam Islam sebenarnya menukar suatu barang atau uang ya dengan barang lain disertai akad ya. Jadi yang membedakan ada kata akad. Apa itu akad? Serah terima ya. Akad itu serah terima ya. Perkataan aku beli ini ya, silakan ya, berapa uangnya ya. Harus ada kata-kata seperti itu sebagai bentuk akad ya, serah terima barangnya. Lanjut ya, ini dia ya, ada surat An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhallazina amanu ya, ayat 29 ya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil ya. Hai orang-orang yang beriman ya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ya, dengan yang buruk ya. Ini dilarang ya, kecuali jalan perniagaan ya, jual beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ya. Jadi dalam jual beli itu harus ada kerelaan ya, suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu ya. Next, rukun ya. Rukun jual beli: berakal, kehendak sendiri, tidak mubazir. Oke, berakal. Bolehkah anak kecil ya, kurang lebih 5 tahun belanja ke kedai? Boleh nggak? Ya, sebenarnya sebaiknya tidak ya, karena belum sempurna akalnya. Dia belum tahu nilai uang, dia belum tahu, belum mengerti apa yang dibeli ya. Nanti kalau dia ditipu atau kurang belanjaannya, emaknya marah, nah ya bisa jadi tidak rela ya. Nah, ini dia yang harus dihindari. Kesadaran sendiri ya, tanpa paksaan ya. Jadi misalnya mungkin pernah dengar human trafficking ya, jual beli manusia ya, perempuan misalnya dijual beli. Nah, itu tidak boleh ya, karena tentu ya manusia tidak untuk dijual ya. Terus yang kedua, pasti tidak rela si orang yang dijual tersebut ya. Ini dia. Jadi rukunnya harus berakal dan kesadaran sendiri ya, pasti, dan tidak mubazir ya. Boleh nggak beli HP 3, 4 atau lebih ya, itu mubazir ya sekira saya. Paling kita perlu 2 ya, itu udah cukup banyak ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mubazir ya, tidak boleh berlebih-lebihan ya, boros. Lanjut,
sikap yang harus diterapkan ya. Jadi kalau kita dalam jual beli itu harus benar atau lurus ya, tentang promosi harganya ya, dan tidak boleh ya kita bersumpah ya. Hadis riwayat Nasai ya, 4 macam manusia yang dimurkai Allah ya. Penjual yang suka bersumpah, sumpah ini bagus ya, padahal nggak bagus ya, ini nggak boleh ya. Orang miskin yang congkak ya, orang tua renteng zina, dan pemimpin yang zalim ya, auzubillah. Menepati amanah ya, jadi harus amanah. Kalau kita disuruh minta jualkan ya, sampaikan ya. Dan ketiga, jujur ya dalam sikap, timbangan, kualitasnya. Ini sangat penting. Next, khiyar ya. Khiyar ini suatu kondisi ya, dimana pembeli atau bisa meneruskan atau ya tidak lanjut beli ya, istilahnya masih masa berpikir gitu ya, mau beli atau enggak ya, atau dalam proses tawar menawar ya. Ini bisa diistilahkan dengan khiyar ya. Jadi khiyar ada 3, khiyar majelis, khiyar syarat ya, dan khiyar aib. Khiyar majelis ya, pembelian di TKP ya, di tempat ya. Terus ini khiyar syarat ya, jika memiliki syarat. Dan yang ketiga ya, misalnya masa berpikir ya, jika ternyata ada cacatnya. Ini boleh batalkan pembeliannya ya. Khiyar majelis misal belanja di toko ya, di kedai ya, atau COD ya, mungkin sekarang beli online ya. Lanjut, syarat uang dan benda yang dibeli ya. Jadi uangnya itu, benda yang mau kita beli itu yang pertama harus suci ya, jadi harus sah ya. Dan misalnya gini, kalau untuk kotoran boleh nggak jual beli kotoran? Boleh ya, asal dia tidak untuk konsumsi ya misalnya, dan ada manfaatnya ya. Kena dia syarat kedua ya, selain suci, yang kedua bermanfaat, ada manfaatnya. Boleh narkoba? Nggak boleh ya, karena nggak ada manfaatnya. Nah, ini dia ya. Yang ketiga, dapat diserah terimakan ya. Jadi ada benda yang diterimakan, ada yang diserahkan, ada yang diterima. Kalau beli tanah, apa yang diserah terimakan? Ya sertifikat tanah ya. Yang keempat, milik penjual ya, atau telah diwakilkan ya. Jadi harus jelas ini punya siapa. Yang kelima, tahu kandungannya ya, misal jual minuman ini apa kandungannya, efeknya apa, manfaatnya apa gitu ya. Yang keenam, ijab kabul ya, saya jual dengan harga misalnya ya, oke baik saya beli. Intinya adalah kerelaan ya. Ijab kabul tadi ini ada istilahnya, adanya akad ya. Ini ya, syaratnya ada 6 ya, suci, bermanfaat ya, dapat diserah terimakan, milik penjual atau telah diwakilkan ya, tahu kandungannya, dan ijab kabul. Baik, macam-macam jual beli ya, kontan, tunai, tahu ya, tukar menukar ya, barter, atau sistem tempo ya. Ini bisa cicil atau mungkin bahasanya ngutang gitu ya. Jadi dibayar setelah mungkin diterima barangnya ya, atau dicicil ya. Ini boleh. Ini macam-macam jual beli 3 ya. Termasuk jual beli online juga bisa termasuk dalam tunai ya, kalau dia langsung transfer. Tapi itu bisa termasuk juga dalam sistem tempo ya, karena kita baru dapat duit misalnya, seperti itu. Atau sebaliknya ya, barang diterima dulu baru dibayar ya. Baik, jual beli haram. Nah, ini dia ya, ada 5. Yang pertama, membeli dalam jumlah banyak agar orang lain tidak dapat membeli. Ya, contoh misalnya kamu ya, Mbak Wan tinggal ada 5 biji ya, atau 10 lah, 10 ya. Kamu tahu kawan yang lain lapar, terus kamu borong semuanya ya misalnya. Ini nggak boleh ya, jangan niat kamu supaya orang lain nggak dapat ya, rakus, tamak, busuk hati ya, nggak boleh. Lanjut, jual beli haramnya yang kedua adalah spekulan atau menimbun ya, ini tidak boleh ya. Jadi misalnya harga minyak lagi murah, kamu beli banyak-banyak ya, kamu simpan, terus lagi mahal kamu jual dengan harga mahal ya, lagi langkah kamu jual dengan harga mahal. Ini nggak boleh ya, menimbun ya, haram ya, dalam Islam ini haram ya, karena orang pasti nggak mau beli ya, jadi dia nggak rela sebenarnya membeli, tapi ya gimana, terpaksa ya, dan kamu mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain ya. Jadi spekulan ini haram. Yang ketiga, menjual barang untuk maksiat ya, narkoba misalnya ya, jelas itu kan untuk berbuat dosa. Minuman keras ya, jadi orang bisa berzina dengan miras ya, dengan bisa berkelahi dan segala macamnya, itu tidak boleh, haram dalam Islam, haram. Yang keempat, menjual barang yang buruk ditutup dengan baik ya, misalnya cabai ya contohnya ya, yang busuk-busuk di agak tengah ya, yang bagus-bagus di atas, ya ditutupi, jadi nanti saat ngambil ya terambil yang buruk. Ini nggak boleh. Yang kelima, membeli barang dalam khiyar ya, orang ketiga. Ini contohnya gini nih, misalnya ada si A ya, si A ini gimana ya, saya contohkan dulu ya. Misalnya si A ini